Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimanda Karismawati dari kelas 1 Psikologi dengan NIM 2105411000024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar negara. Guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Desi Puspitasari, SS MPD. Yuk, simak pembahasannya. Let's check it out. 1. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaknai sebagai suatu sistem struktur pemikiran yang bertugas memberi tuntutan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dapat dikatakan dalam sistem etika ini terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu individu, masyarakat, ataupun golongan yang menganut sistem etika tersebut. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini bersumber dari kehidupan masyarakat dengan berbagai ras, suku, dan budaya di Indonesia. Hal ini meliputi hakikat Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sumber moralitas. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika memiliki norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Di mana secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Semua kekuasaan yang ada pada masyarakat juga harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis yang terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, serta bersifat universal, di mana nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Sejalan dengan hal tersebut, Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup, agar masyarakat yang menganut tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Sejalan dengan hal tersebut, maka Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa peranan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yakni sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku, di mana Pancasila berfungsi sebagai sistem moral dan penentu sikap, serta keputusan yang akan diambil oleh setiap warga. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman bagi warga negara agar memiliki arah yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar kebijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Kemudian yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminal ataupun hal-hal yang mengarah pada perpecahan. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Esensi Pancasila terletak dalam 5 nilai Pancasila itu sendiri, yakni yang pertama, nilai ketuhanan. Sila ini mengandung dimensi moral mengingatkan manusia agar selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa sesuai dengan agama yang dipercayainya. Sila 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat dikatakan sebagai nilai yang paling mutlak. Karena sebenarnya pengamalan sila 2, 3, 4, dan 5 berlandaskan pada sila 1 tersebut, di mana suatu perbuatan akan dinilai baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaedah, dan hukum Tuhan. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, suatu perbuatan dapat dianggap baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban yang berlaku. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan. Dalam nilai ini, perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Namun apabila perbuatan suatu individu itu mengarah pada perpecahan, maka ia telah mengkhianati sila 3 dalam Pancasila. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam sila ini, perbuatan belum tentu dianggap baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu akan dianggap baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Dalam sila ini, keadilan mengandaikan sesama sebagai individu yang sederajat.
Dengan begitu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat yang berlaku. Selanjutnya, kita telah sampai pada pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai makna bahwa masing-masing sila yang terkandung di dalamnya merupakan filosofi dari cita-cita bangsa Indonesia yang dirangkai oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia terdahulu, dengan melibatkan pemikiran-pemikiran yang mendalam, sehingga menjadi suatu kesatuan gagasan ideologis yang harmonis, di mana norma-norma dan nilai-nilai yang diyakini adalah benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan serta kepribadian bangsa Indonesia. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama yaitu bersifat koheren, yaitu nilai Pancasila berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga bersifat mendasar. Hal ini berarti Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang terakhir bersifat spekulatif, yakni Pancasila dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat adalah di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan disusun secara hierarkis. Oke, kita telah sampai pada pembahasan terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa semua aspek yang berhubungan dengan ketatanegaraan pada Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjiwai seluruh penyelenggaraan dalam membentuk negara. Makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna kesadaran dari setiap manusia didasarkan dari potensi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya terhadap seluruh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ini yakni persatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi suatu kesatuan. Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan yang berada di Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, sistem demokrasi menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Artinya, rakyat dalam melaksanakan tugasnya juga harus ikut serta dalam pengambilan keputusan. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengandung makna bahwa pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Pada intinya, seluruh masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya perbedaan. Sekarang kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, Pancasila adalah asas tertib hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kemudian yang keempat, Pancasila memiliki norma yang mengharuskan pemerintahan dan golongan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai sumber penyelenggara negara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.